Cek cek 1 2 3 dicoba. Cek. Wak geng, standby di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to kita punya channel semua, yaitu cerita online channel. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Ertugul yang secara perlahan kita kupas sedikit demi sedikit, yang kita bagi menjadi 5 bagian. Yang sebelumnya mungkin di konten sebelumnya kita ngebahas secara kisah Ertugul secara universal ya, secara umum, secara garis besar. Karena permintaan request di beberapa kolom komentar, kita penuhi deh untuk wak geng semua. Oke wak geng, jangan kemana-mana, langsung cekidot. Bagian 1. Saat penyelamatan Sesada Numan, Sesada Yigit, dan Halimah Sultan, Ertugul menempatkan suku Kai dalam serangkaian masalah dengan Templar dan seorang pria Seljuk yang berpengaruh pada saat itu, Karatoygar. Masalah juga muncul dengan Kordoglu yang mengkhianati Ertugul dan ayahnya Sulaiman Syah. Mereka mencoba untuk berimigrasi ke Aleppo, namun dihentikan oleh Nasir, seorang pengkhianat yang bekerja untuk Templar. Ertugul berhasil membunuhnya dan meyakinkan Emir Aleppo untuk melihat kebenaran. Akhirnya mereka menetap di Aleppo. Sedang Sulaiman Syah memerintahkan suku Kai untuk mengepung kastil Templar. Mereka berhasil dan Kai merayakannya. Pada saat yang sama, Turgut, sahabat dari Ertugul Gazi, juga prajurit dan tangan kanan Ertugul Gazi, menikah dengan Aikis, kekasih masa kecilnya dan wanita yang satu-satunya ia cintai. Segera setelah itu, Ertugul juga menikah dengan Halimah Sultan. Kai berimigrasi ke perbatasan Seljuk Mongol di Anatolia dekat Erzurum mengikuti kehendak Sulaiman Syah sebelum ia meninggal. Bagian kedua. Di bagian kedua, Ertugul ditangkap oleh bangsa Mongol dipimpin oleh Baiju Noyan, sedang suku Kai yang dipimpin oleh Haima Ana, ibu dari Ertugul, mengungsi ke suku Dodurga yang dipimpin oleh Korkut Bey, kakaknya. Mereka diserang oleh bangsa Mongol dan memakan banyak korban. Ketika orang pada suku Kai pergi mencari Ertugul, mereka menemukan cincinnya di tumpukan batu bara yang terbakar dan berasumsi bahwa Ertugul sudah meninggal. Hati Halimah hancur, namun harapan itu hidup kembali ketika melihat Ertugul berhasil lolos lari dari bangsa Mongol. Setelah Ertugul kembali ke sukunya, terciptalah perselisihan internal antara dia dan sepupunya, Tuktekin. Perselisihan itu terjadi dikarenakan perebutan posisi sebagai panglima perang dalam menghadapi bangsa Mongol. Dikarenakan tangan Ertugul terluka akibat paku yang ditancapkan oleh Noyan pada saat penyekapan, saat itu Ertugul tidak mampu menggenggam pedang sementara waktu. Posisi panglima perang diambil oleh sepupunya, Tuktekin. Sementara itu, Aitolun, adik ipar dari Haima Ana, ternyata mengkhianati Korkut Bey dengan membantu adiknya Gumus Tekin menjadi kepala suku menggantikan posisi Korkut Bey dengan bantuan Emir Sadetin Kopek. Dikarenakan konspirasi tersebut, Ertugul dikirim ke pengasingan oleh Haima Ana. Mengetahui adanya konspirasi politik pada suku Dodurga, Ertugul mencoba menyampaikan perihal tersebut kepada Tuktekin bahwa jabatan dan posisi yang diambil oleh Tuktekin hanyalah siasat politik dari pengkhianatan Aitolun. Tak tanggung-tanggung, Kocabas, tangan kanan dari Tuktekin, menjadi pengkhianat dan bekerja sama dengan Baiju Noyan. Tuktekin mengabaikan perihal Ertugul saat itu. Tak lama, saat Ertugul pergi, Kocabas beralih di sisi Noyan dan menyerang Tuktekin habis-habisan dan menganggap Tuktekin sudah meninggal saat itu. Memanfaatkan situasi, Kocabas kembali ke suku. Saat tiba di suku Dodurga, Kocabas mengabarkan bahwa Tuktekin telah wafat dibunuh oleh Ertugul Bey dan menyebarkan berita tersebut ke seluruh suku pada saat itu. Wak geng, haus wak geng. Kita lanjutin di sesi selanjutnya wak geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.